Nah, terus kemudian yang menarik lagi dari kunjungan proaktif rumah-rumah tadi ditemukan warga itu sampai trauma tidur di dalam rumah, tidur di luar rumah. Kenapa? The white zone is for immediate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Demokrat. Hari ini podcast Langit Biru kedatangan narasumber yang sangat spesial sekali. Beliau adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Demokrat dan kebetulan juga sebagai ketua komisi yang membidangi infrastruktur di Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Dr. Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Beliau bersedia hadir di Langit Biru Podcast. Podcast Langit Biru, keren. Ya, dan ini dalam rangka tugas atau memang sengaja datang ke sini, Dokter? Tugas, karena kemarin di Banyuwangi acara sosialisasi kebangsaan. Sosialisasi, oke. Jadi mengundang 125 orang untuk di Banyuwangi. Ya. Tapi tahun depan nanti akan bergiliran tempat Situbondo, Bondowoso, dapil saya. Alhamdulillah, mantap Dokter. Jadi sahabat Demokrat, beliau ini sebelum menjadi anggota DPRD Jawa Timur juga aktif di bidang kesehatan. Kesehatan. Boleh tahu Dokter menjabat sebagai apa di bidang kesehatan? Ini alhamdulillah DPR yang kedua periode, jadi 14-19, Oke. kemudian 19-24. Dan background saya dokter, alumni UNER, Oke. kebetulan ketua Perhimpunan Klinik Jawa Timur. Jadi Mantap ya. sampai saat ini. Sampai saat ini. Oke, sahabat Demokrat, itu adalah gambaran singkat tentang Dr. Agung. Beliau yang sekarang dipercaya sebagai DPRD Provinsi Jawa Timur, terutama di komisi apa? D. Ketua Komisi D. Ketua Komisi D di bidang infrastruktur. Sahabat Demokrat, kesempatan kali ini kita akan mewawancarai beliau dalam kaitannya sebagai tim medis dari DP. Demokrat, DP. Ya. Artinya, Dokter? Demokrat Peduli Demokrat Semeru. Peduli Semeru. Jadi, tim medis DP Semeru. Oke, kita dengarkan penjelasan dari Dr. Agung tentang sekilas tim Medis Demokrat DP. Peduli DP. Silakan, Dokter. Terima kasih Pak Jarod. Ya. Alhamdulillah hari ini hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 saya perjalanan dari Banyuwangi ke Surabaya, mampir ke Situbondo, diundang Pak Janur podcast Langit Biru, ya. menarik ini. Mudah-mudahan DPC lain segera bikin seperti ini. Amin. Satu pionir. Ini era COVID keren ini. Jadi harus bikin DPC sebagai media komunikasi, media untuk komunikasi dengan masyarakat. Oke. Dan juga seperti saya yang dapilnya sini enak ini ya, menyapa warga, menyapa DPC, Amin. menyapa konstituen. Lewat ini boleh nih. Sekali-kali diskusi kesehatan juga boleh. Mantap ini Dokter. Dan ini dinikmati seluruh Indonesia juga, Dokter. Keren. Tembus sampai ke Keren. DPP. Salam hormat Ketum, Pak Sekjen, Siap. Kakak Bapilu ya. Mantap, Bakomstra juga. Ya, Bakomstra juga. Ini karena di Situbondo ini. DPC Situbondo keren. Mantap. Jadi karena sehubungan dengan erupsi kemarin di Semeru, kita kejadian Sabtu, kemudian Senin, Minggu, kemudian saya punya ide izin kepada ketua fraksi dan ketua PLT DPD Jawa Timur, Mas Emil Pak Dardak. Reno dan Pak Emil, Oke. mohon izin untuk membentuk tim medis, relawan medis
untuk dikirimkan kepada Semeru karena Lumajang. Berarti yang menginisiasi Dr. Agung langsung Ya, ya. Wah, karena begini kebetulan kalau bantuan logistik, bantuan makanan dan sebagainya itu biasa. Sudah Partai lain sudah banyak ya? banyak. Oke. Kita harus cari different. Nah, differentnya apa? Tim medis tadi. Oke. Semula kita maunya 3 hari. Kita kirimkan berangkat Senin kita sampai lokasi malam setelah maghrib. Ya. Udah kita briefing, juga menggali informasi dari relawan-relawan setempat. Ya. Disitulah keberadaan kita sangat dibutuhkan. Itu sehari setelah kejadian erupsi. Ya. Wah, berarti langsung ya. Langsung, belum tangga. 24 jam sudah. Setelah 24 jam. Setelah 24 jam. Oke, lanjut. Si media di media cetak dan di media TV itu elektronik, partai-partai lain gerak logistik. Kita pun juga sebagai pemilik dapil atau fraksi Parino juga langsung gerak. Oke. Tetapi logistik. Dan saya dapat info dari Lumajang, saya banyak teman-teman di sana juga bilang logistik udah cukup. Hari kedua udah banyak. Oke. Sehingga saya pikir kita harus different, beda. Dan saya latar belakang dokter, saya peduli. Oke. Sehingga saya izin ketua fraksi, izin ketua DPD Jatim untuk mengirimkan relawan medis ini. Yang terdiri dari berapa orang dokter? 5 dokter dan didampingi perawat. Mantap. 7 orang berarti dokter. Ya. Jadi tadi berangkat Senin, nyampe lokasi kita briefing. Yang paling penting briefingnya itu ditemukan relawan laporan bahwasanya tim medis di sana itu harus inovatif. Karena apa? Kalau hanya pasif bentuk posko saja, masyarakat tidak mau datang. Karena mereka ada trauma kalau datang begitu takutnya diungsikan lagi. Mereka lebih nyaman ngungsi di saudaranya dibanding ngungsi di tempat penampungan yang ramai itu. Artinya saya lihat tim medis di sana di posko-posko, saya tanya karena saya punya kawan dinas kesehatan di Lumajang. Semula dibilang udah cukup. Tapi kita pengen namanya relawan, tim medis, saya punya pengalaman begitu. Secukup apapun di sana dibutuhkan. Baik di saat awal-awal maupun nanti pasca setelah seminggu. Ya kita justru pengen tahu sejak awal sehingga tahu perjalanannya kejadian di Lumajang itu. Sehingga cerita malam itu sehingga diputuskan tim medis kita ini harus namanya proaktif, tidak bisa hanya pasif di posko. Kalau di posko saja pengalaman yang lain masyarakat tidak mau datang. Harus jemput bola. Harus jemput bola. Kita bentuk 2 tim. Satunya di posko di Desa Sumbermujur, Kecamatan Kalipuro. Kemudian yang satunya proaktif datang ke rumah-rumah pengungsi. Di Desa Kalipuro itu. Sumbermujur. Oh gitu. Candipuro, Kecamatan Candipuro. Kecamatan Candipuro. Desanya Sumbermujur. Sehingga di situ langsung paginya kita action, ada yang standby di posko Sumbermujur, ada yang proaktif ke rumah-rumah pengungsi. Luar biasa. Responnya luar biasa. Dan bahkan ada yang orang sakit sampai 4 hari, luka itu nggak terawat, kita temukan, kita rawat dan baik sampai hari ini. Luar biasa. Kemudian ada anak kecil yang sakit berat dan singkat cerita paling banyak emang sakit ISPA, saluran nafas biasa di erupsi itu. Kemudian kulit, mata, diare, bahkan ada hipertensi di situ. Sehingga tim kami yang semula rencana 3 hari, ketua fraksi minta perpanjang sampai 5 hari. 5 hari. Nambah 2 hari berarti. Nambah 2 hari. Jadi kebetulan saya kan juga punya klinik, jadi obatnya stok masih ada itu. Kita tambahin lagi begitu. Jadi berarti dari Demokrat atau dari pribadi? Ini campuran. Campuran. Saya nambah karena saya punya klinik, ada obat, saya tambahin di situ. Luar biasa, obat. luar biasa. Karena dari suasana kebencanaan kita harus gerak cepat dan harus bisa memenuhi itu. Iya. Jadi intinya adalah
tim medis ini dibutuhkan. Betul. Bahkan ketua fraksi kemarin telepon saya untuk minta lagi sesi 2. Rencana kita berangkat sebetulnya Sabtu besok. Erupsi susulan ini ya dokter. Sebelum susulan teleponnya malahan. Sebelum susulan sudah disiapkan. Karena ada susulan. Oke. Saya sedang merapat dengan tim. Sebaiknya berangkatnya Sabtu besok atau Senin saja. Kita lihat. Jadi kita lihat malam ini kita mau tentukan rapat apakah Sabtu berangkat atau Seninnya saja. Oke. Biar nanti sekaligus ngelis data termasuk posko apakah tetap di situ atau geser. Nah, kita berkoordinasi dengan partai tercinta Demokrat DPC Lumajang, pemilik dapil ketua fraksi Pak Reno, nanti tentunya dengan izin ketua DPD dan sekalian. Siap. Jadi ronde kedua ini perlu kita kirim dan sudah diminta oleh ketua fraksi. Tapi yang paling penting adalah sama, biar kita gerak itu di sana betul manfaat. Mantap. Dan apa yang terjadi hari ke-1, kedua, ketiga sebagainya, hari kedua itu sudah banyak lembaga lain bukan partai, Iya. perawat datang, kelompok perawat, kelompok bahkan ada dokter, tapi dokter tidak banyak. Alhamdulillah untuk relawan partai, insya Allah atau relawan yang ketemu di kita ya, ada 3 lembaga itu Sejauh ini. rata-rata mereka perawat. Oh. Sehingga malah gabung sama kita, keren. Oh gitu. Mantap. Kita leader lah di situ. Oke. Jadi dan kita slow briefing di saat malam hari dan pagi hari, sehingga langkahnya apa, kemudian goalnya apa di situ tertata dengan baik. Dan masuk TV kan kemarin tim kita. Oh TV gitu ya. Oke. Keren. Jadi artinya teman-teman tim medis kemungkinan besar menguasai permasalahan di lapangan ya dokter ya. Karena berlatar belakang sebagai Medis dan pengalaman di kebencanaan. Pengalaman di kebencanaan juga ada sering, ya. Oh, berarti kan memang beda medis biasa dengan medis bencana betul. gitu. Oke, Dan ini dokter. kita putuskan kemarin pulang dari Semeru, kita rapat evaluasi kemarin hari Senin evaluasi kita putuskan untuk tim khusus kebencanaan, Baksos dan termasuk Partai Demokrat. Oke. Ada apa yang dibutuhkan kita siap, termasuk konsep yang lalu isoman. Nah, kita harus siapkan Isolasi isoman mandiri kita siapkan sebetulnya. untuk pengungsi. Bukan yang lalu. Oh gitu yang COVID. Oh yang COVID. Mantap. Belum sempat launching. Iya. Nah, terus kemudian yang menarik lagi dari kunjungan proaktif rumah-rumah tadi ditemukan warga itu sampai trauma tidur di dalam rumah, tidur di luar rumah. Karena apa? Itulah kalau kita ngirim-ngirim foto-foto kebencanaan, kasihan. Mereka itu takut tidur dalam rumah setelah melihat foto-foto yang meninggal di tumpuan pasir. Di dalam rumah dengan berpelukan dengan istri anaknya, dengan keluarganya berpelukan di rumah itu seperti yang beredar di pesan WhatsApp itu. Itu akibatnya mereka sebentar dokter. trauma. Oh iya silakan masuk. Wah, apa itu Mas Arifin? Ini khas itu Bondo singkong mentega. Wes. DPJ punya. Ya, ini salah satu binaan dari Demokrat Situ Bondo dokter. Ini. Apa sih Kong? Nah, Keren. ini UMKM singkong keju mereknya Hana. Keren. Nanti bisa dibawa dokter untuk dibagikan keluarga. Makanan sehat ini dokter. Keren. Jadi namanya Hana ya. Ya, singkong yang Artis dibalur yang itu ya, Hana itu. lengkap dengan petis Maduranya dokter. Jadi perlu digoreng dulu. Tapi sudah disediakan dengan petisnya. Terima kasih Mas Arifin ya. Tolong Sip, makasih. Ya. Diulang lagi dokter masalah yang Jadi trauma. temukan ternyata mereka trauma tidak mau tidur di dalam rumah. Dia tidur di luar di temperan. Karena apa? Kalau saat ini ada gempa susulan, mereka lari cepat katanya. Padahal di luar tuh anginnya kayak begitu. Sampai sekarang ya juga. Sampai dia pulang. Sampai sekarang. Dan mandi pun dia masuk mandi di dalam rumah, dia keluar lagi tidur di luar malah. Bayangkan. Nah, ini kan lama-lama dibiarkan sakit karena di luar ini kan tidak sehat tidur di teras, tidak di tempatnya begitu. Jadi artinya apa? Tim medis itu tidak sekedar ngobatin biasa begitu, tapi kita sampai memperdalam.
Termasuk kita tanya, kenapa kok suka di rumah pengungsi saudara, tidak di rumah penampungan pengungsi saudara? Karena dia bisa bergiliran dengan saudaranya ngambil barang yang ketinggalan di atas. Oh, Kan masih gitu. ada barang yang ketinggalan di sana. Iya. Sampai segitunya. Dan yang paling penting relawan lokal itu mendampingi kita. Karena kalau kita tanpa mendampingi lokal, kita masuk ke pengungsi, Iya. mereka takut reject. Oh, Dengan kita punya semacam kayak binaan relawan lokal 50 orang, kita obati, kita manage, kita bimbing dalam kesehatan. Masyarakat setempat ya, yang paham lokasi, Betul. yang paham Karena kebiasaan dia kan masyarakat. relawan yang ikut ngangkuti barang, ikut nyari jenazah itu kan tidurnya kurang. Iya. Jadi kita kasih advice kesehatan, harus tidur yang cukup, makan yang cukup, kalau sakit diobati secepatnya. Harapannya ini betul-betul jangan sampai relawan ini malah kena musibah sendiri. Betul, Sakit atau betul, apapun. dokter. Kita punya 50 relawan yang kita Berarti manage itu. selain fisik yang diobati juga trauma healing juga ada ya dokter. betul. Tapi Ada tim, sebelah yang psikologis juga ada. Jadi, ada. ternyata secara nggak sengaja mereka bergabung sama kita. Nggak apa-apa, keren. Tapi kita leader. Nah, Oke dokter, menanggapi tadi dokter pesan-pesan yang disampaikan melalui WA yang tanpa terfilter, menyampaikan kondisi yang seharusnya bisa disaring supaya tidak membebani psikologis. Menurut dokter apa yang harus dilakukan dokter? wah ini emang medsos susah ini. Medsos sudah zamannya Susah. dokter. Jadi saran himbauan saya ke teman-teman, Ya, kalau ada begitu nge-share agak difilter sendirilah. secara Karena apa? bijaksana ya dokter. Ya? Kondisi sekarang ini HP hampir semua orang pegang. Ini yang nyata-nyata Lumajang itu mereka sampai takut di rumah karena apa? Ada foto yang meninggal dalam rumah berpelukan ke anaknya dengan saudaranya, nggak sempat lari dia mungkin. Ya, contoh itu. Ya, jadi ini sahabat Demokrat dan kawan Langit Biru, netizen dimanapun berada juga dimohon kebijakannya agar tidak menyebarkan informasi yang kurang pantas ya dokter, yang dikira akan mengakibatkan trauma baik bagi keluarga atau orang terdekatnya. Apalagi kemarin ada susulan kan nih, susulan? Ya kemarin dokter. Ya, kita lihat lumayan besar erupsinya. Banjir, Kita memantau lahar lah, dingin ya. Makanya kita bantu hari ini, nanti malam kita rapat dengan tim karena tim kita ada yang juga monitor di sana. Oke. Relawan sana maksudnya. Relawan lokal ya dokter. Lalu yang ingin saya tanyakan dokter, selama operasional di Lumajang itu apakah teman-teman medis yang dari luar Lumajang tinggalnya di mana? Apakah ada posko Demokrat khusus di sana dokter? Yang tim saya. Yang dari lokal dan yang dari relawan? Enggak, posko kesehatan dan Dinkes ada sendiri Lumajang. Oke. Kita fokus di partai kita Demokrat. Kebetulan posko tadi menyediakan tempat. Jadi belakangnya untuk kamar, ada kamarnya, depannya tenda kita. Posko dari Demokrat Lumajang ada Bujur. juga. Ya, Oh kita begitu. Tim Demokrat DPD bahkan. Jawa Timur ya. Jawa Timur Itu maka mendirikan posko sendiri. Demokrat Lumajang mendirikan sendiri. DPC ada sendiri ya. DPC Demokrat DPD bergabung di situ. Oke. Yang Sumber Mujur itu rumahnya warga relawannya Pak Reno kayaknya. Oh gitu. Tim sukses kayaknya. Iya. Rumahnya besar, jadi enak itu. Jadi gede, luas, lapang, sehingga bisa multifungsi untuk posko sekaligus untuk dokter tinggal istirahat di situ. Ya, jadi bencana ini sudah ditetapkan sebagai bencana nasional oleh pemerintah pusat. Saran atau nasihat Dokter Agung untuk pemerintah sebagai tim medis yang sudah pernah turun apa dokter yang harus dilakukan langkah-langkahnya? Ya, nomor satu, karena ini musibah tidak direncanakan dan perlu manajemen pemerintah yang bagus, terutama Kabupaten Lumajang. Karena contoh bantuan logistik yang begitu berlebih begitu, kalau tidak dimanage dengan baik, nanti jadi masalah. Tidak tersalurkan maksudnya? Bukan tersalurkan. Sekarang orang kebutuhan biasanya 1 kilo di rumahnya.
Ya. Dengan ini kan buahnya bisa 5 kilo serupa jadi sampah dan sebagainya. Kalau secara teori menimbulkan sekedar disaster gitu. Ini Ya. dampak katakanlah seminggu 2 minggu setelah erupsi ini perlu dipikirkan. Dan memang bantuan tuh dari mana datang, semua bantuan, bahkan kalimat mereka ada terucap kemarin, udah nggak usah barang, mending uang dan sebagainya begitu. Ya. Karena udah berlebih kebutuhan makanan, kebutuhan hal-hal yang Sehari-hari sudah ada ya, jadi sudah cukup. mungkin kalau berupa uang bisa digunakan untuk Yang lain dan ya, tidak ada contoh hasil kadaluarsanya. rapat kemarin, barang beras banyak, mie banyak misalnya, kompornya nggak ada. Kayak gitu. Gitu ya. Kan perlu untuk masak itu. Iya betul. Telurnya banyak, anunya banyak, tapi nggak bisa untuk masak saya. Dapur Kalau uang, umum ada? Ada di sana. Oke. Ada. Hampir semua partai rata-rata kok bikin begitu, makanya logistik, dapur umum, ya standar lah. Maka kita pengen different, pengen beda kita. Dan memang untuk dokter tidak semua siap partai kan gitu. Bahkan relawan yang ada itu yang gabung sama kita tuh 3 relawan, 3 grup. 3 grup. Rata-rata perawat, ada yang perempuan ada namanya lah pokoknya. Iya. Ada 3 grup tadi, justru gabung sama kita gandeng malah. Oke, kita, karena kita dokternya, dokter sebagai leadernya begitu. Leader di lapangan ya dokter ya. Oke, mantap sekali dokter. Mungkin bisa disebutkan nama-namanya dokter yang masuk dari tim Dokter Agung. Dokter kita. Iya, dari Demokrat gitu dokter. Ya, komandannya Dokter Riswanda Wawan. Masuk di TV One waktu acara di saat datang sana. Iya. Ada Dokter Meta, ada Dokter Monica, ada Dokter TB ya. Jadi dari Surabaya atau dari Surabaya semua. Bahkan dari Surabaya. Dari Surabaya semua Iya. dokter ya. Oke. Dan nanti pun yang ronde kedua ini rencana Senin juga tim dari Surabaya. Kita stok kalau 10 ada, 15 pun ada. Mantap Nanti itu. kita buat gantian Ya dokter ya, supaya bisa menjaga stamina juga maksudnya. Sahabat dan Demokrat. dokter senang ternyata, mereka senang ternyata acara-acara sosial begitu, senang mereka. Oh gitu ya. Senang. saya juga kaget. Ya, Saya karena kira kalau zaman saya dulu emang senang kita. ya Ternyata di hari gini mereka juga suka. Padahal bukan lulusan baru loh ya, bukan new graduate, bukan ya. Itu Bukan ya, udah sudah- 3-4 tahun lalu lulus lah ya. praktek udah itu, kerja. sudah. Asik kan? ya, jadi mungkin mereka juga ingin mengamalkan Ya, betul. ilmunya Betul. di tempat-tempat bencana agar bermanfaat Ya. ilmunya dokter ya. Ya. Sangat bagus sekali, sangat mulia sekali. Ya. Luar biasa pembicaraan kita hari ini, sahabat Demokrat dan kawan Langit Biru. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat. Alhamdulillah. Dan kami harus undur diri. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Terima kasih atas kehadirannya Sama-sama. Dr. Agung. Saya Janur Sastra, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.